managing director dari PT Bidadari. Kebetulan Pak Pela ini di bawah naungan PT Bidadari. Ya, bersama saya ada Pak Norma sebagai GM yang dari Lapa Pela, dengan Pak Kadek. Pak Kadek ini juga manajemen kita di sini, juga perwakilan dari ownernya juga, dengan PR-nya kita Bapak Muslim. Mungkin dengan Pak Kanitnya bisa memperkenalkan diri juga. Silakan dari pihak saya. Saya Bowen Jaya sebagai panitia utara. Kemudian kami yang paling yakin Pak Gubernur juga kemudian sosial dan tidak ada Gurawan mewakili proses juga jabatan Panikop menjalankan yang anggota ini Bapak Bose, Bapak Tamat, saudara tengah, ya, bukan ada rekan dari Panik 3. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi kebetulan saya juga waktu kita dikontak untuk mengadakan pertemuan ini, saya juga memberikan informasi kalau Lapa Pela ini kan sebenarnya berada dalam dua wilayah ya, polsek. Jadi di undangan itu untuk Kuta saja, tapi saya kasih saran apakah bisa untuk Kuta Utara juga diundang, karena sebenarnya memang ada dua wilayah dan kebetulan kejadiannya itu sebenarnya kan bukan di Lapa Pela, kejadiannya ada di wilayah Kuta Utara. Jadi kita berimbang apabila nanti akan di istilahnya minta keterangan. Ini setorannya satu atau dua nih? In between ya. Ya namanya kalau istilah ini kan namanya bidang lingkungan. Iya. Kita juga ada wilayah Banjarnya juga ada. Ya. Pak GM dari mana? Dari Spanyol. Udah lama? Udah aman kan semua? Visa kerja aman? Aman. Kita kebetulan untuk Lapa Pela kan selalu disorot Pak. Kita usahakan semuanya aman. Apa sih kalau visa GM apa? Visa kerja? Bisa kerja. Ada general manager. Bukan investor ya? Bukan. Investor tidak boleh. Visa kerja ya? Ya nggak apa-apa, tolong bisa nggak apa-apa, dijelasin aja kemarin. Iya, jadi kejadiannya sebenarnya saya mau tunjukkan juga dengan video ya, jadi bisa lebih jelas. Mungkin bisa di open mulai dari tamunya di dalamnya. Jadi pada tanggal 14 April ya, pada tanggal 14 April malam pagi jatuhnya ya, karena itu sudah mau tutup kita. Itu ada tamu kita. Saya pada saat itu belum tahu kebangsaannya apa. Setelah heboh setelah viral, baru saya tahu kalau kebangsaannya dari Rusia. Jadi tamu ini merupakan tamunya Lapa Pela yang awalnya baik-baik saja ketika dia datang. Mungkin dia sudah agak mabuk dari luar ya. Jadi ketika dia datang, saat itu udah agak semua gitu. Dia datang itu dia memesan minuman di bar kita, tapi rupanya nggak mau bayar. Pada saat itu tamunya tidak mau bayar. Ketika dimintakan pembayaran oleh bar kita, itu dia marah dan menyiram, melempar gelas. Pertamanya menyiram dulu, terus melempar gelasnya ke bar kita. Pada saat itu kan kita tidak melakukan apapun. Jadi dia pindah lagi ke bar yang belakang, melakukan hal yang sama, tidak mau bayar lagi, terus dia juga berantem dengan, bukan kayak mau berantem dengan security kita, tapi karena security kita kan tahu cara menghadapi orang muda adalah kuat. Jadi kita kan selalu depan kita nggak melakukan tindakan apapun. Bisa dilihat
bar pertama kita. Ini tamunya memesan minuman, kita kasih minuman, akhirnya ketika ditagihkan minumannya dia tidak mau bayar. Nah, ini yang lagi joget ini ya. Oke. Waktu dia ini aja kan. Nah ini dia. Nah ini tamunya order minuman. Sekarang itu udah mau tutup Pak, makanya kita sudah sepi lah. Di bawah. Ya. Sudah? Nah, pesan minuman. Ya, nadanya Udah mulai. Fast forward aja 2 kali atau 3 kali. Dia ada datang dengan teman sih, ada rombongannya juga, dan mereka happy fun di sini happy fun, tidak ada masalah. Dikasih minuman, kali umur. Disiram bartender kita, dia keluar, dia ke arah belakang. Can we open the second one in the cigar? Kita simpan ini beberapa kali karena ini jadi bukti juga buat nanti di kepolisian. Saya sudah serahkan juga. Ini juga dia lagi ya. Nah, security kita di mukanya didorong. Ya. Didorong, tapi kita nggak. Itu udah berdarah? Belum. 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 Ini dia masih sehat-sehat aja. Itu jalan luas. Bukan, ini di bas. Oh, di bas. Iya, jadi security kita disiram minuman, dipukul, didorong, tapi kan kita tidak melakukan apapun. Mereka panggil temannya supaya bisa keluar. SOP kita ketika ada tamu yang melakukan hal seperti ini adalah kita meminta mereka untuk keluar dari venue. Jadi pertama supaya tidak terjadi apapun, kedua supaya tamu lain juga tidak terganggu. Seperti itu. Tolong. Karena diminta bayar, kamu bayar nih terus karena kan pasti manggil security. Dorong-dorong kita nggak ada, sembuh sama sekali. Bisa dilihat. Kita minta mereka untuk keluar. Ini setelah keluarnya bisa in the parking. Setelah kita usir. Ini belum terjadi apapun. Ini juga belum. Ini di belakang Pak. Jadi itu pintu keluarnya kita. Di sini juga dia berusaha masuk ke purchasing kita nggak kasih, masih marah-marah. Kita minta mereka keluar. Ini masih utuh ya, tas masih ada. Karena kan dia bilang security kita ambil handphonenya, ambil barang-barangnya. Ini barang-barangnya masih rusak, masih rusak. Masih tidak ada udara atau apa-apa. Ini temannya ke sampingnya, di sampingnya. Karena kan kita keluar terus di samping. Ini di sampingnya, ini temannya udah keluar, ini keluar. Temannya sudah keluar, dia menyusul. Ya ini menyusul. Dia masih sempat bercanda, ngobrol dengan security kita juga. Balik lagi. Ketawa-ketawa masih bercanda-bercanda.
security kita memang tidak menanggapi apabila ada tamu yang mabuk, terutama untuk wanita. Karena kalau misalnya tangannya tidak di depan, kita takutnya ada cara mereka menyentuh atau apa gitu. Jadi kita minta mereka untuk semua tangannya di depan. Ini di jalan ini udah buka. Ini yang pintu depan ya, sudah dekat jalan raya. Yang depan ini udah sebenarnya sudah nutup ya, jadi udah banyak di luar. Nah udah di luar ini, seperti yang Bapak lihat kalau malam itu kita di luar itu ada beberapa security, tetapi kebanyakan mereka adalah dari taksi, dari parkir, transport apa Gojek ya, Gojek. Di sini keamanan kita itu selain security kita in-house, kita juga minta pengamanan dari pecalang, pemerhati, juga ada dari polsek kita juga sering intelnya untuk datang melihat, ya Pak ya, ada patroli lah, sering patroli. Kita juga ada penjagaan dari Brimob, kita juga ada penjagaan dari POM. Biasanya kalau POM itu untuk tamu umum, ya kalau kita penjaga itu udah pasti, karena kita nggak mau ada masalah. Biasanya kita ada penjagaan itu. Ini di sini Bapak bisa lihat kalau dia di luar itu berbicara bukan dengan security kita, tapi orang ini berbicara dengan sepertinya transport ya Pak? Ya. Transport ya Pak ya? Gojek menawarkan sesuatu. Mau menawarkan mungkin nganterin atau apa? Nanti bisa dilihat beliau tamunya tuh lagi agak sedikit fight dengan Gojek. Memang mungkin udah terlalu mabuk, tapi kalau dibilang mabuk dia masih bisa jalannya bisa lurus, berarti sebenarnya nggak terlalu mabuk ya Mas? Ya itu. Ya, ini Gojek ya. Nah dia kita jalan ke sana. Bapak bisa lihat kalau security kita pasti akan ada tulisan security dalam celana pakailah. Ya. Kita tidak boleh pakai jaket, kita tidak boleh pakai seragam lainnya. Nah ini sempat joget-joget di depan di depan taksi. Nah karena video kita hanya bisa melihat sampai jalur ini aja, kita tidak bisa melihat ke bagian Pokomat sebenarnya apa yang terjadi. Kita tahu kejadian ke Pokomat itu dari video-video yang sudah viral. Itu yang merekam siapa? Orang masyarakat? Masyarakat sepertinya, masyarakat yang merekam. Dan kalau dilihat dari video yang viral, bisa ada video viral nggak? Kita simpan juga kan ya? Iya, ini kita bisa lihat ya pas mereka berangkat kan? Ini pas dia berangkat. Pas keluar. Security kita udah bisa, mereka lari ke sini sebentar ke sini kita sudah minta bisa, tapi mereka nggak mau, mereka malah datengin lagi. Kuliahnya malah datengin lagi di sini nanti bisa kelihatan. Terus yang rambut panjang itu siapa? Nah itu kita tidak kenal Pak. Oh, gitu. Tetapi Ada video yang itu nggak? ada video viral nggak? Viral yang di sosial media. Ada yang video viral di sosial media nggak? Yang bukan dari kita? Ada? Saya kayaknya ada deh. Yaudah, tolong. Send to Rico, send to Epi. Jadi kebetulan yang untuk rambut panjang itu sebenarnya kita tidak kenal siapa, tapi sering ada di depan. Kemungkinan dia juga lakukan penjagaan juga di sisi ya. Kalau nggak salah di ada notis restoran juga. Notis. Restoran dan Pokomat yang saya lihat dia di sana security-nya juga. Ya kalau kita lihat dari segi dia tidak berpakaian seperti itu, jelas bukan security. Bukan, kita nggak tahu apakah dia merupakan security dari restoran atau security dari Pokomat, nggak tahu. Tapi dari awal orangnya
tidak sempat itu untuk minta untuk silakan kalau saya bisa. Katanya juga bukan dia yang mukul, tapi saya nggak tahu tapi jelas lagi. Ada orang lain yang mukul Pak. Baju putih ya. Ya, ini baju putih. Didorong. Ini yang ambil video kayaknya. Jatuh. Ya jatuh. Berdarahnya itu karena dia jatuh. Nah ini ada sama bulenya nah lari ke sana baru kelihatan si bule lagi cowoknya. Ini dia udah berdarah kepalanya karena jatuh. Sebenarnya kasihan juga buat kami dari manajemen itu, kami against sekali dengan kekerasan, apalagi kekerasan terhadap wanita. Sebenarnya kalau seandainya mereka menginformasikan kalau ada orang terluka kita itu punya setiap kita buka kita ada ambulans dengan tim medis di belakang. Jadi setiap ada tamu keluar itu kita memang ada standby ambulans dan tim medis. Seandainya mereka menginformasikan ke kita kalau ada yang berdarah dan sebagainya, kita pasti akan minta ambulans kita untuk bawa ke rumah sakit langsung. Nah, informasi yang kita dapatkan dari viralnya video ini adalah bahwa tamu ini sudah meminta pertolongan dari pihak kepolisian, tapi ditolak oleh pihak kepolisian karena mereka berkeluarga negaraan Rusia. Itu tidak benar, karena saya mengumpulkan informasi di sana. Ketika polisi kita panggil polisi, ketika polisi datang itu mereka sudah pergi tanpa menunggu untuk kepolisian datang. Dan kalau ada info yang polisi menolak dari mereka bilang di sosial media ya, kita dan kenyataannya udah loyor duluan. Iya, loyor duluan. Dan di sana juga diinformasikan tolong ini kepalanya berdarah, luka-luka. Padahal cowoknya nggak luka-luka ya tadi ya. Nah, yang cowoknya itu dibilang di sosial media kalau dia luka-luka dan butuh pertolongan, tidak ada yang mau menolong dia. Nah, padahal kita sangat jelas di sini kita ketika kita keluar dari belakang, Bapak pasti lihat di situ kita punya punya ambulans, kita punya tim medis, kita punya ruangan medis di bawah. Jadi apabila ada tamu yang terluka, kita biasanya akan kalau obat yang kecil kita bisa lakukan pengobatan, kita lakukan di ruang medis kita. Apabila itu sudah parah, kita bawa ke rumah sakit. Tapi itu sangat jarang sekali. Cuma untuk berjaga-jaga saja kita akhirnya lakukan kita menaruh satu ambulans di bawah dengan tim medis kita. Ya, nanti saya minta Iya. Nah, pada saat itu juga setelah viral ini, karena nama Lavapella ada di sana, kita langsung menghubungi orang tersebut yang ngepost. Kita bilang, mohon maaf, tolong dicari tahu. Apabila Anda sudah mencegah, kita akan melaporkan ke pihak berwajib karena yang Anda lakukan adalah memfitnah. Karena ini kejadian tidak di Lavapella, ada mention security Lavapella yang membuat itu viral. Jawaban dari orang tersebut adalah hahaha, saya good luck for you, saya I will out from your country. Banyak keluar dari Indonesia. Terus kita melakukan laporan, jadi kita menghubungi Polsek Kuta Utara sih, karena kejadiannya kan di Polsek Kuta Utara, kita juga ke Polres Badung, kita menyerahkan bukti video. Karena di sosial media heboh sekali menyatakan kenapa Lavapella tidak mau klarifikasi, tidak mau memberikan kita videonya. Buat kita dikasih SOP, SOP kita adalah kita tidak bisa menyerahkan video CCTV yang ada di lingkungan kita kepada sembarangan orang, kecuali kecuali kepolisian atau badan negara yang meminta CCTV ini, karena kita takut digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.
Tapi security di sini sudah ada sertifikat semua. Sudah, kita bersertifikat. Saya juga ada print sertifikatnya untuk security kita. Apabila yang baru yang belum ada sertifikat itu kita akan minta mereka untuk melakukan sekolah yang dibiayai oleh kantor. Total berapa? Untuk security itu berapa ya? Totalnya? 220. Dari total berapa seluruh badan? Seluruh karyanya Lava Vela itu 250. Hanya di sini saja. Ya, untuk di sini aja kita ada Lava Vela, ada Lavanda, kita ada Lavisa, kita ada Lavina tapi masih renovasi, belum buka. Di holding semua dua. Iya. BPJS sama? Aman, BPJS kita ada, tenaga kerjaan dan kesehatan. Setiap kita juga ada BPJS untuk DW. Jadi DW-nya walaupun DW kita tetap lakukan BPJS karena kan kita nggak tahu setelah kerja itu bisa terjadi kapanpun sama siapapun. Dia nggak ngeliat itu staff atau DW. Jadi kita juga ada BPJS DW. Tukang juga karena kita kan in-house project, jadi kita ada renovasi, kita ada pembangunan itu in-house juga. Kita juga kasih mereka BPJS. Pajak oke ya? Pajak oke, Bapak bisa cek. Untuk ke desa semua aman ya? Ya, kita kebetulan juga kerjasama dengan semuanya dalam artian dengan warga di sini. Karena kan kita tahu lah, kita pasti juga menimbulkan kebisingan selama ini kebutuhan. Kita disupport sekali dengan warga di sini. Mereka juga mendukung Lava Vela adanya di sini. Kita dengan Banjar, dengan kelurahan. Ada yang perempuan juga ya? Ada kan kalau cek perempuan harus perempuan yang dari sini. Warga di sini banyak? Warga ya, kita kan harus bakal 30% ya deh, 30% atau 30% harus warga Pandemi lokal. kemana? Pandemi kemana? Waduh, itu baru saya cerita-cerita dengan anggota Bapak pandemi struggle. Untuk ada bantuan juga dari pemerintah untuk bertahan. Bukan Indomie. Kita sempat tutup ketika kita tutup. Saya ceritakan kemarin juga ketika mulai buka kita buka mulai bukanya jam 5 disuruh tutup jam 10 kita tutup jam 10 disuruh buka tutup jam 11 kita tutup jam 11 tapi ya tetap ramenya pasti setelah jam 9 baru rame jadi kita hanya punya 2 jam untuk rame-rame. Jadi sekarang untuk normal sekarang jam berapa jam berapa? Kita normalnya jam 7 itu sampai jam 3. Kalau untuk weekday jam 7 sampai jam 4 Nggak ada kasus narkoba ya? musiknya mungkin berbeda. Musiknya kalau Bapak datang ke sini musiknya kita lebih R&B, mungkin nggak musik dark music yang bisa dipakai buat drugs ya. Saya jadi Oke. tahu nih. Bapak mau silakan. Mbak, terima kasih. Sambil. Baik, saya minta info ya dari Pak Kepolisian dari kemarin Rapi Wiki dalam artian terkait dengan kejadian. Jadi ada beberapa yang sudah diluruskan dan diklarifikasi dilurus ya. Jadi tidak ada fitnah. Iya. Gitu ya. Karena sejauh ini ya, saya mengerti ada kebijakan dari Lava Vela untuk tidak men-share video footage untuk CCTV kan. Iya. Nah, itu yang berwenang. Kecuali Mungkin dari peran dari kami untuk membantu meluruskan kan gitu ya. Silakan main dulu sana sini. Silakan dari pihak kepolisian Aris. Berbatasan dengan ke batas jalan garis putih itu ya, garis putih itu. Kalau lewat dari putih utara, kalau agak sini lagi, Ini apa batasnya? Oh ya? karena kami juga kebetulan dulu Pak juga juga kalau ada sini berkaitan sini, kalau ada batasnya di sana, bukan yang datang. Kemudian kami berkoordinasi juga selalu koordinasi dengan proses itu
peristiwa yang viral tersebut, karena ada viral, dari dasarnya viral kami melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Anggota kami sudah berjalan dan sempat mengecek TKP tersebut. Namun di TKP sudah tidak ada, sudah kosong. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap yang kelihatan di viral tersebut, yang lalu-lalu. Jadi orang-orangnya kami sempat ketemu juga, kami sempat melakukan wawancara. Kemudian kami melakukan undangan, jadi melakukan undangan mengajak ke proses bicara untuk dilakukan interogasi. Jadi tidak ada wawancara kami lakukan, kemudian dia memberikan keterangan bahwa memang peristiwa tersebut bule ini orang sini awalnya memang reseh dari awal. Ada bertiga, ada yang baju merah, dan ada yang baju batik, dan baju krem. Dan yang baju merah ini sempat katanya melakukan sesuatu terhadap seorang juga, mengambil HP dan membanting. Pada saat merunduk bapak dari yang diduga yang rambutnya panjang ini bernama Iwayan Gunawan ini, sempat ditarik rambutnya oleh yang berbaju merah. Katanya mampu, oke. Jero-jero dipanggil, tapi kami belum tahu apa yang berada. Nah, kemudian setelah ditarik rambutnya, mungkin digeser lagi, menghilang yang baju merah, yang masih yang baju krem saja. Yang baju krem masih diikut di sana. Kemudian sempat juga yang pakai baju krem ini mengangkat sepatu mau mengukur. Mungkin agak sedikit bagaimana gerakannya, jatuh lah yang baju kira-kira keterangannya. Kemudian ada juga saksi pendukung dari security kalau salah ya, dari security pada cepat juga. Kemudian untuk pelaporan karena korban maupun saksi dari korban yang dikatakan korban yang jatuh lah, belum ada yang datang kami jadi kami punya beberapa sopir kemudian kalau nanti ada lagi mungkin laporan ataupun ada nanti baik dari korban dan lain sebagainya. Terima kasih. Sama. Baik, kemudian nanti dari Polsek Jawa Tengah setelah mendapatkan berita di viral ini tanggal 15 viralnya belum terakhir. Iya, viralnya. Kami kejadian yang sudah lewat, kami tetap datang ke lokasi. Dari video memang terlihat tulisan potongan. Motor kami cek, memang benar itu wilayah Utara. Kami koordinasikan ke pihak Utara dan pakai karena diminta untuk dinyatakan ada lokasi. Setelah kami diskusikan dengan pihak Kapolda dari Jawa juga memang benar di potongan. Nah, akhirnya kami dari pihak juga memang koordinasi dengan Utara. Walaupun belum ada laporan, dari Utara juga langsung turun. Kalau memang biasanya kalau masih kejadian pelaku atau korban masih ada, kita ada duluan di situ, kita amankan dulu, kita bawa ke Utara. Itu selalu beberapa itu kalau ada kejadian, duluan yang datang, siapa duluan yang datang, kita koordinasi memasukkan TKP-nya. Karena kami Kuto Utara dan Kuto Tengah beda Polres. Kuto Tengah itu gabung Polresta. Kuto Utara ke Badung, tapi secara pemerintahan Kuto Tengah masuk Badung. Itu aja sih. Tapi kalau dilihat dari interpretasi prosesnya cepat tapi bilang Ya, juga udah sempat kontak-kontak. Kita ada berusaha untuk kontak, tapi kita polisi datang, Oh, tidak ada ada kontak. karyawan. Oke, terima kasih. Ya, Haris? Haris? Saya sampaikan di depan dan Asli di mana? Oh itu. Iya. Oh makanya bukan orang sini. tapi kayak sama Oh dalam biasanya kalau dia kan biasanya dia akan terasa mereka. Oh gitu ya. Karena ada kedekatan seperti saudara dengan Oh, ini yang ada beberapa tahun ya. terima kasih. Dia ada yang ngomong Bali lah. Jaga Bali.
tes di YouTube TV dan mungkin di karyawan ini luar biasa seperti apresiasi buat saya selaku orang asing yang sudah balik. Jadi ke depan keyakinan kita ini banyak sekarang kegiatan orang asing yang ada dalam mudah-mudahan ke depan bisa kita keluarkan satu peraturan mungkin dengan sanksi yang berbeda sehingga tidak terjadi hal-hal yang kejadian yang arogan ini terulang kembali di Bali. Karena kita lagi udah puluhan tahun menjaga Bali dengan baik, jangan sampai dengan ini juga rasanya atau visa on arrival ini rasanya agak susah dan model juga ya. Itu penting nanti dikeluarkan satu dari Bali. Iya. Supaya bisa ini diangkat. Iya, tadi saya juga bertanya dengan anggotanya Aji dan Bapak bilang mengenai ada fungsinya yang bidang hukum. Ini yang saya mau tanyakan karena sebenarnya dengan kejadian ini kita sudah melaporkan kan, karena ada nama Lapavela dan kita merasa bukan kita yang melakukan, kita mau istilahnya melindur. Karena seringkali bukan cuma sekali dua kali ini aja. Jadi seringkali kita diberitakan yang sebenarnya bukan kejadian Lapavela, tapi karena click by Lapavela yang terdekat, Lapavela yang dipakai. Nah, kita rencananya adalah mau menegur orang itu dan melaporkan. Tetapi rupanya kita disarankan untuk ke Polda. Kita sudah ke Polda dan Polda khusus pada saat itu kebetulan masih banyak yang bersama ya. Saya ditampung aja laporan kita. Kita bertanya gimana nih untuk media, kalau media, kalau pers di bawah naungan Pers Indonesia, yang bisa kita lakukan Dewan Pers Indonesia, yang bisa kita lakukan adalah kita minta mereka untuk mengklarifikasi. Ya, jadi mereka akan melakukan klarifikasi tapi tanpa tuntutan langsung. Jadi kita sudah lakukan itu. Pada saat itu hanya satu dan dari yang mengepost tentang Lapavela, jelas sekali security Lapavela. Kita menjelaskan kronologi, kita juga kirimkan beberapa footage yang memang enggak semua ya, supaya nggak terlalu banyak. Yang di bagian luar menunjukkan orang ini sudah keluar dari tempat kita dengan utuh, dengan aman. Akhirnya mereka melakukan klarifikasi dan baik. Nah, yang saya mau tanyakan itu adalah bagaimana untuk sosial media yang sekarang ini berkembang di Bali, seperti rekod saja ya, ini kita sebutkan, saya Kangkupul, Kangkupul Community, kan banyak sekali nih kommunity yang membuat sosial media, yang pada akhirnya mereka hanya merepost sesuatu tanpa mengklarifikasi, dan akhirnya membuat ini viral. Kalau hanya viral di lingkungan kitanya aja, karena tidak masalah, kan sampai ke Jakarta, ke sentral ya, kalau kita bilang itu ke sentral. Nah, yang paling kita rasakan itu adalah ketika corona kan hal kecil aja akhirnya menjadi besar karena online ya, kita tidak bisa membendung netizen ini yang mau merepost pada akhirnya. Nah, saya mendengar kalau belum ada itu ya, kalau kita karena mereka belum ada di bawah naungan Badan Dewan Pers Indonesia. Ya. Jadi mungkin nanti sebelum saya ini mungkin yang terakhir yang saya minta ya, terakhir tadi kan di cewek dan apa ya di depan hukumat ya. Karena kan selama ini yang beredar hanya yang berdarah, tapi ada yang kayak perlu itu meluruskan semua hal kan begitu, termasuk Jero nanti termasuk staff ya. Dari yang lainnya silakan ke polisi, yang lain yang tadi yang itu biar jelas. Oke. Baik, bapak-bapak dan ibu, terima kasih atas penerimaan yang baik. Sebelumnya Om Swastiastu yang saya hormati dari pihak kepolisian, ya memang sengaja kami undang secara terbatas ya. Kemudian terima kasih juga dari bapak masyarakat, bagi penasehat rumah saja ya, sampun mendampingi, dan ini contoh bagus loh dalam artian dengan melibatkan tokoh-tokoh yang bisa meredamkan begitu ya, karena bagaimanapun dari holding group ini mempekerjakan banyak
bukan hanya warga negara Indonesia dari berbagai suku dan agama, tapi juga dari warga negara asing. Ya, terima kasih kepada Ibu juga ya selaku pimpinan, dan akhirnya itulah satu gunanya klarifikasi. Ya, jadi begini, permasalahannya adalah pertama, saya ini sebagai Komite 1 Bidang Hukum, saya sedang menginvestigasi akhir-akhir ini cukup banyak suatu campaign negatif untuk Bali. Yang saya lihat campaign negatif ini justru mungkin disponsori oleh negara-negara saingan Bali. Nah, ini ada suatu kerja intel internasional ini sebetulnya. Yang pertama ingin menunjukkan kalau Bali tidak aman. Yang kedua untuk melemahkan peran dari aparat keamanan. Ada yang ketiga yang menginginkan bahwa termasuk di dalam Indonesia sendiri mungkin dengan ada program Bali baru, ada program-program yang dibuka di pulau-pulau lain, pokoknya Punapi, Manda, Bali ini sepi. Nah, dan sekarang kalau menurut saya secara normal setelah G20 tepatnya dari bulan Januari sampai bulan April sekarang ini, saya ini menganggap Bali ini sepi loh sekarang. Ya, kita lihat di jalan, kita lihat bagaimana begitu, ini masih termasuk sepi. Jangan lupa di Bali sekarang ada yang namanya turis, mana ada citizen. Dan kita tahu pada tahun 2022 Desember atau data per hari ini, so there is 100,000 misalkan warga Rusia, Ukraina yang mereka menjadi citizen, bukan menjadi turis, karena mereka memanfaatkan visa, mereka memanfaatkan visa investor, termasuk salah satunya untuk mendapatkan kitas itu, mereka kan perlu yang namanya sponsor menjadi PMA, walaupun perusahaannya nggak ada. Nah, ini yang kemarin kami dapat dari beberapa komunitas internasional. Nah, jadi di sini kita akan berhadapan Pak Polisi, semua tokoh, orang bule yang mana citizen Bali. 100.000 itu sama dengan 2 kecamatan loh. 2 kecamatan di Bali. Jadi kita penambahan penduduk itu kurang lebih sekitar hampir 5%. Nah, kedua, kita menghadapi yang turis yang memakai visa holiday. Nah, akhir-akhir ini dengan banyak campaign negatif, ada tokoh-tokoh masyarakat yang bukan pejabat, saya nggak sebut namanya, ada tokoh-tokoh perempuan, ada tokoh-tokoh pariwisata yang mengaku-ngaku sebagai influencer, yang secara masif itu sekarang melakukan perlawanan terhadap bule, persekusi, teriak-teriak, ya, sudah itu seakan-akan melebihi aparat. Ya, saya aja pejabat negara nggak bisa begitu, karena orang asing yang ada di dalam Indonesia semua dilindungi oleh undang-undang. Sama dengan turis yang ada di luar negeri, orang Indonesia di sana pun dilindungi oleh undang-undang. Nah, terkait dengan masalah yang terjadi, dugaan sementara, karena disebut-sebut La Favela itu, kan gitu. Jadi kita lihat dulu, setelah kita amati di beberapa sosial media terutama, jangankan Arya Wedakarna yang senator, Bapak Presiden aja nggak mati loh. Bapak Presiden Jokowi aja periksa-periksa itu, Twitter, periksa sosial media. Jadi pemeriksaan temuan ini itu bisa dari semua hal. Ada yang DM, ada yang nge-tag, ada yang namanya temuan atau misalkan laporan, kan begitu dalam bahasa hukum. Jadi sebenarnya La Favela dan semua perusahaan yang ada di Bali seharusnya memahami bahwa ini adalah situasi yang harus kita hadapi, dan ini mungkin bukan yang terakhir. Karena sosial media sudah marak, orang suka merekam apapun, dan mungkin dulu-dulu sebelum ada medsos, sebelum ada TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter, mungkin banyak juga yang terjadi, cuman tidak terekspos, kan begitu. Dan kita sudah bentengi dengan undang-undang itu. Nah, jadi pertama menurut saya meminta bahwa dari pihak La Favela, pertanyaan tadi, harus menguasai manajemen konflik. La Favela ini adalah aset. Saya senang sekali saudara-saudara, ada kurang lebih ya dari satu bagian holding ada almost 1,000 lah karyawan dengan 250 yang tiang ini matur susma loh, sudah mau mempekerjakan orang Bali. Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti kemarin saya ke Vince,
Saya tanya tuh, karena temen gitu ya. Saya lihatin berapa sih orangnya bagaimana. Itu sekali itu tuh 450 sama 900 kan begitu ya. Jadi buat saya, oh terima kasih nih sudah membantu masyarakat kami kan begitu. Nah jadi kita lihat itu, tadi laporan sekilas ada sekitar 28 security, BPJS sudah jalan, ketenaga kerjaan kesehatan, terkait juga dengan masalah pajak sudah taat pajak, kemudian juga bina lingkungan sampun, semua ya sudah. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Dan ini kan lama, ini kan perusahaan lama nih. Ya, dalam artian sebelum semua ada itu udah ada. Saya ngerti lah kan gitu, walaupun nggak pernah masuk kan gitu, karena bahaya. Seorang Arya Wedakarna cuma minum aja di sini mungkin jadi viral nanti kan begitu. Sekarang ini kan kita nahan diri kan begitu ya, cukup nanti di luar negeri di Dubai aja lah, atau di Amerika kan gitu ya. Jadi buat saya paham lah, karena I used to be dalam dunia seperti ini. Saya juga dulu di kuliah di Jakarta udah biasa lah kan begitu ya, karena profesi di entertain, saya juga di bidang kehumasan, di public relation dulu ketika magang kuliah, saya paham kan semua. Karakter sudah paham semua. Kemudian ada teman-teman GM dari Brazil, dari teman-teman WNA, dan segala sesuatunya ini sudah baik, ini sinergi, dan memang kita kadang-kadang memang perlu suatu ikon kan begitu. Karena orang-orang luar tuh kalau lihat muka bule dia lebih percaya kan gitu. Ya tapi resikonya ya honornya lebih besar ya. Nah artinya gini, makin pertama yang terkait ini kita luruskan fitnah dulu. Mas Tunggarut yang hadir, artinya pada hari ini akan terklarify bahwa nggak ada sangkut pautnya sama Lavapela. Karena ketika orang sudah keluar satu langkah kaki, sudah keluar dari trotoar, itu sudah masuk ke public space. Ya, jadi nggak ada hubungan. Selama misalkan itu, dan saya sangat terima kasih sekali bahwa security-nya saya perhatikan dari beberapa footage tadi sudah nahan diri. Jadi sertifikat pelatihannya jalan ini semua, nahan diri ya, kemudian tadi dengan sikap gestur, bagaimana tenang kan begitu. Jadi keluar dari Lavapela, artinya sudah di jalanan, di trotoar, artinya udah bukan wilayah Lavapela. Itu confirm pertama. Yang kedua, yang perlu diluruskan bahwa orang-orang yang terlibat berdebatan maupun apapun, termasuk oleh tadi Bapak Wayan Mudate atau Jeroniki, itu terkonfirm bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari Lavapela. Ya, mungkin masyarakat yang ikut menjaga kan gitu. Oke, jadi yang confirm itu, sehingga tidak ada tuduhan itu adalah bagian dari security dan bagaimana. Cuman perlu diperhatikan, coba diperhatikan di sosial media. Ternyata, dan ini agak bahaya kalau nggak ditangani dengan baik. Netizen ini kan punya sifat begini. Kalau ada satu kejelekan atau satu musibah kita ada terjadi, itu akan membuka track record yang lain. Nah, akhirnya termention lah, misalkan mantan karyawan, termention lah mungkin masyarakat di sini yang nggak puas, termention lah mungkin orang-orang yang disuruh oleh kompetitor Lavapela. Jadi semuanya akan ada. Dan kalau misalkan saya sebagai penyidik, dari sana akan ada info, oh ternyata sebelum kejadian yang dianggap ini ada lagi kejadian-kejadian itu memang security-nya merekak aja. Nah, memang orangnya keras-keras sudah biasa, bukan di sana. Jadi itu harus diperhatikan, Pak. Ya, karena itu bisa jadi dari mana-mana, dan makanya sama seperti kemarin mentan AKBP dari Sumatera, gara-gara anaknya dianiaya, dicopot, ngaku di KPK kekayaannya 400 juta, tapi punya uang puluhan miliar. Sebenarnya gampang aja ngelacak ini PPATK. Just kasih aja nama, ngerti kok. Oh, pajaknya aktif bagaimana. Sekarang mudah sekali untuk akses gitu, karena saya yang buat undang-undangnya, yang buat peraturannya masalahnya. Nah, makanya sekarang kita harus berhati-hati. Nah, jadi jangan sampai bisnis hospitality itu tidak boleh ada musibah, tidak boleh ada perdebatan, tidak boleh ada sesuatu. Tetapi orang yang merekam dia punya hak. Kita nggak bisa kontrol. Nah, masalahnya adalah manajemen konflik tadi, seperti tadi misalkan dari bis tadi tanya sama saya, gimana? Apa boleh nggak saya laporkan? Boleh nggak ke Dewan Pers? Boleh nggak misalkan ada unsur pidana? Itu hak bisa sebenarnya. Cuman di dalam hal bisnis ini, sebenarnya kalau berita-berita negatif itu
secara normal itu within 1 week itu selesai. Tetapi kalau itu ditanggepin panjang dan newsnya juga misalkan anggap ya jelas lah Favela bisa saja sewa pengacara, bisa saja berproses sampai pengadilan, bisa, tetapi damage dari reputasi lebih baik tidak terpancing, sabar, diam, kecuali kalau seandainya sudah benar-benar itu pidananya berat. Misalkan ada pembunuhan, misalkan ada extraordinary crime seperti narkoba, narkotik, misalkan ada semacam terorisme, misalkan itu lain mas. Ya, tapi kalau yang normal-normal yang namanya, dan ini tidak hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia ada macam kayak begini. Orang mabuk kayak orang apa tuh ada, bahkan yang lebih parah pun ada. Nah, maka dari itu pesan saya tenang. Ya, kalau main somasi damage. Kita fokus pada core bisnis saja lah, cari uang, cari cuan, hidupi karyawan. Yang lain-lain, ya kalau mau tegas, sekedar somasi untuk memberikan peringatan. Atau misalkan seperti salah satu media tadi ya, kalau misalkan somasi hukum bagaimana, ya kalau somasi kan bukan laporan kan, bukan dumas, tinggal kirim aja, boleh. Next time media itu tidak mengcover lagi. Nah, perlu ada trigger di sana ya. Jadi, tapi kalau sampai laporan hukum, bukan bagaimana, tidak saya sarankan. Ya, biaya penyidikan itu mahal. Ya. Nanti APBN-nya bocor lagi kan? Nanti dari Polres minta anggaran lagi ke Kapolri kan gitu ya. Saya yang pusing ngurusin APBN sama Ibu Menteri. Nah, jadi nah kemudian adem aja, dan seketika ada berita jangan reaksioner. Cukup dengan clarify di Instastory enough. Tanpa harus emosi. Redaksional yang bagus. Nah, contoh seperti masalah kemarin harus di DM lagi si bule yang rekam bagaimana, ya akhirnya dia tahu orang yang sudah bermasalah itu pasti akan segera keluar dari Indonesia. Ya mereka dalam waktu 1-2 kali 4-2 jam pergi mereka semua. Nah maka kita harus berhati-hati dibanding perdebatan, dibanding adminnya mungkin emosi, kemudian di chatnya mungkin ada bahasa pengancaman, namanya kita nggak ngerti situasi ya, yang tiba-tiba di screenshot, nah sudah ITE masuk lagi. Jadi malah berbalik arah. Jadi nggak usah verify begitu. Ini kan perusahaan besar ya. Ngapain sih ngurusin kecil-kecil begini dulu ya? Tapi menurut saya, ya mungkin kejadian-kejadian seperti ini, mungkin ke depan secara orang Bali bilang, mungkin yatnya perlu ditingkatin. Contoh, misalkan CSA, ya misalkan bagikan misalkan kepada anak yatim, ya mungkin dan dunia itu karena semua yang terjadi di sini atas restu Tuhan, atas restu dari sesudah, termasuk pun mungkin kejadian yang buruk. Di sini kan ada penjaganya nih, walaupun ada patung Yesus besar kan gitu, ada pelinggi nggak di sini? Ada. Nah, sekarang kan begitu, pelinggi mentan bagaimana? Ya secara ritual aci-aci sudahlah. Cuman menurut saya itu musibah itu terjadi mungkin karena kita kurang berdonasi. Donasi function bagi sembako, bagi jenggo, ke anak yatim itu adalah penolak bala. Jadi sebagai penasehat, rutin cantumin aja tiap purnama. Dan donasi yang paling bagus itu adalah ke pura dan juga ke anak yatim. Makanya perusahaan-perusahaan besar macam ini di Jakarta, teman-teman saya semua, mau klub-klub yang di Tamrin, yang di Sudirman, yang Crazy Rich lah, mereka tuh rutin loh. Biasanya itu hari kelahiran owner, biasanya hari raya mereka, pas mereka puasa. Jadi mereka keluar kasih bungkus bagaimana, sekali ini ada 200 bagikan. Saya tanya, lu ngapain begini? Itu tolak bala. Karena gua ada di bisnis yang rentan kan. Ya tiba-tiba misalkan, ya siapa tahu ya namanya saingan. Ya kalau bapak-bapak ini masih tugas, kalau beliau juga masih sehat nyeneng, banyak-banyak ada kompetitor, tinggal digeletakkan aja sudah di narkoba, rusak sudah namanya gitu loh. Dan muat yang itu perlu ya, tolong dipertimbangkan. Ya mungkin next purnama, pokoknya ingetin aja di bagian syukur duka. Udah kirim satu, nanti aksi sosial selain nama baik, kemudian juga secara pribadi. Ya itu bisa tolak bala. Coba lihat
pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kalau sudah minta hajatan penting minta karya-karya. Kita soalnya di Bali lebih sukanya ke betariannya, ke demoyatnya, kurang ke manusianya. Ini yang sedang kita Kalau karena ini ya, kalau dari ajaran agama apapun saya tahu ya, kalau kita itu ngasih sedekah makan dan minum, at the moment itu karma itu langsung loh. Karena kita ngasih hidup, dibanding kita ngasih barang, dibanding kita ngasih misalkan ke tempat ibadah. Makanya kalau di Jakarta, mau teman-teman saya menteri, mau dirjen-dirjen yang hebat-hebat, orang-orang yang triliuner, mereka rutin loh. Ya, setiap Jumat berkah, setiap hari Minggu misalkan buat yang Nasrani, kalau yang buat yang hidup purnama, mereka selesai ini, share itu semua. Makanya harus ada anak buah bidang itu. Karena rentan ini, ini ya alam Bali ini beda. Nah, Ya. karena begini, yang namanya kalau kami ya, yang namanya Tuhan Sang Yang Tinggi itu udah tinggi. Tapi kan ada elemen-elemen. Ada penghijau karang. Penghijau karang itu diaci-aci juga dong. Begitu loh ya, ini ke penyebabnya. Jadi inilah sebenarnya orang-orang perusahaan di Bali harus memikirkan hal itu. Ya, karena yang namanya reget itu kan bisa masuk ya. Masuk, roh itu bisa masuk, diperingati, di frekuensinya diganggu, tawuran. Kalau sudah ada darah nyecer, kalau gede. Ya. Pas. Kalau udah tempat ini bisa habis ratusan juta, mencaum letah. Lebih baik buat saya CSR, bagi jenggo sama makan minum, bagiin gojek-gojek sekitar ini, orang-orang yang parkir, bagiin aja sekitar sini. Ya, dan itu luar biasa ya. Itu pesan dari saya. Oke, ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang lain-lain terakhir, nah tadi tentang Dewan Pers, ya buat saya memang di bidang hukum, memang untuk pers, terutama kalau ada berita negatif, itu memang disarankan ke Dewan Pers, tidak ke pidana, karena polisi kan mengembalikan lagi, karena udah ada undang-undang, kita lex spesialis sebenarnya, oke? Nah jadi pers akan mendapatkan sanksi. Contoh yang namanya wartawan harus ada sertifikasi. Medsos itu ini masih rancu, dia bukan pers juga, dia juga bukan anggota dari asosiasi. Siapapun bisa buat citizen jurnalis. Jadi memang benar, mau siapa yang expose belum tentu terdaftar. Nah ini yang kita mau rapikan aturan undang-undang. Oke? Jadi buat saya cooling down, cukup somasi saja, kita klarifikasi, dan biasanya ada hak jawab. Nah hak jawab itu misalkan dimuat hari ini oleh satu koran, Humas jawab aja 1-2 lembar, kirim, harus dimuat. Sudah. Nah, kalau sudah terjadi, sebenarnya menurut undang-undang dan nggak ada ya. Kita sudah tidak melanjutkan lagi. Oke, jadi satu berita buruk akan hilang dengan 5 berita baik. Jadi kalau ada seperti itu, buat bina lingkungan, ajak ke teater, ke panti asuhan, expose saja juga di Instagram bagaimanapun, itu bagian dari CSR. Ya. Saya rasa itu Siapa desanya juga? Ya. Ya, jadi sudah sempat kita juga, kalau kita kan di sini dekat dengan Pura Merdeka, kan kalau Ya. ada apa sudah ke sana. ya Pura bagus Pak, bagaimana? Yang penting sekarang kalau nggak sama seperti kata Mahabharata itu Ramayana ya. Yang paling utama itu adalah manusianya. Manusianya lebih kita itu maksudnya. Kalau Bapak, untuk owner sendiri, beliau memang bekerjasama dengan beberapa yayasan, termasuk yayasan dari banyak ya. yayasan tadinya. Nah, jadi jangan lupa. Cara bikin sendiri. Tadi pesannya. Jadi jangan lupa di dalam sistem donasi sebenarnya itu yang paling bermanfaat, seberapa manfaat donasi kita ke berapa banyak orang. Contoh nih, gue gini nih, ada 3 nih. Ini kalau dimakan 1 orang, karmanya 1. Tapi kalau 3. Makanya nanti kalau mau kasih donasi jangan diam-diam baik, ngomong Bapak Ibu, Adik, ini donasi, ini dari lapak Kepala. Karena harus di-mention bahasa Hindunya Sabdo Pandito Ratu. Makanya doa di dalam kita tuh nggak boleh berbisik. Makanya pranam, Om Namo Narayana, membakti di sana nggak bisa cuman ketis-ketis diam bagaimana. Harus Om Maha Durga yang Maha Swaha. Karena pemberalina. Jadi ada ilmu-ilmu masuk gaib itu langsung diperalina.
Karena kita harus nyebut di dalam hidup, nggak boleh kita diem merenung atau begini diem itu nggak bisa. Harus Om Namo Shivaya, penguasa kan, Dewa Siwa penguasa ini gitu maksudnya ya. Kalau buat saya banyak loh perusahaan-perusahaan di Bali hancur karena urusan tidak respect sama local value. Tuhan sih satu, tapi dimanapun kita harus respect sama local value. Oke, nah jadi gitu. Yang lain-lain ya ini politik apa namanya, politik persaingan aja. Ya, dan saya berharap Mapela tetap bertahan kan gitu, bagi kualitas gitu, jangan sampai sekarang, jangankan Mapela yang di sini ya, mungkin kategori menengah, yang premium kelas A yang di Canggu, yang lahannya 1T 2T aja udah gasak kusuk nih pada mau jual, udah sepi, udah ada yang dekat kemarin air terjun itu udah curhat sama saya, Ji, udah sepi, Ji, udah nggak ada BMP. Sekarang orang tuh pada jual loh sekarang, dapat 2-3 triliun udah pakai bunga gitu loh. Dan ingat loh, ini nggak selamanya ya, apalagi sekarang bule-bule sudah akan mengalihkan. Makanya saya tidak begitu setuju kalau ada misalkan banyak ekspos deportasi. Itu bad news loh itu. Orang itu seperti kemarin kan mereka bisa ngomong dan mereka followernya banyak-banyak. Gak usah ke itu, atau minimal gak usah ke Seminyak. Sekarang misalkan Canggu misalkan sudah mulai agak ditinggalkan, makin kan keluar tuh semua. Orang sekarang keluar tuh. Ya, karena tren Kuta sudah bergeser. Makin di sini sudah bergeser. Bentar lagi ini udah bergeser nih Canggu nih. Udah mulai yang perhatiin, udah orang ke Uluwatu saja, makanya macet di sana. Pergeseran tuh ada. Nah, makanya kita belajar ya dari hal itu, yang sebagai pengamat seperti itu, dan ke depan jadi mainten napi-napi silakan. Saya setuju, salut. Pasca 14 sampai 15 April sampai hari ini tenang. Tenang aja, jangan panik. Jalankan semua, kalau kita napi-napi ya, dari Bu Sadinya juga sama Pak Kadeknya nanti hubungi kami. Ya, kami bantu luruskan. Makanya nanti dalam 1-2 hari ini, karena masyarakat kan masih nunggu nih, ternyata kita harus luruskan. Wong orangnya sendiri pertama nggak ngelapor, ya gimana polisi mau kerja kan gitu. Yang kedua, orangnya udah keluar negeri, udah pulang kan begitu. Mau dilaporin juga nggak bisa dijerat, karena ini tergantung hukum mereka. Yang nomor 3, klarifikasi tadi tidak di Mapela. Nah, tidak security-nya yang Bapak Jero tidak merupakan bagian dari sini kan. Oke, silakan yang sisanya move on aja. Ya, lanjutkan semua. Oke, jadi 3 mantan, terima kasih dan jadi mantan napi-napi kan begitu kan, dalam artian kita pasti akan itu. Dan kami nanti akan upload, kami akan bantu ya untuk nama baik Mapela ya. Terima kasih Ya, karena kalau ini terjadi sesuatu, ratusan karyawan loh. Damage ya gitu ya. Mudah-mudahan maju terus ya. Yang di Kemantan Kirang Lampung, ini mantan ke Kirang yang Nasgam Sinambura. Oke, mudah-mudahan ini bentuk kehadiran dari DPD ya untuk bisa melindungi. Pokoknya kalau sudah AWK pernah datang ke sini ya udahlah aman lah kan gitu. Amin. Sama seperti kemarin itu ada viral tahun baru, ada apa sih namanya restoran sebelah tuh Sinci apa lah namanya, apa tuh? Siapa nih? Ya yang pakai topeng itu loh, yang dansa itu pakai topeng rangda. Ya Sisi. Saya datang kemarin ke sana. Saya minta sebenarnya itu ada topeng itu, topeng rangga tapi dipakai untuk Halloween. Ada tengin semua. Sempat hero itu sempat hero. Saya bilang, ternyata ini anak ternyata orang Bali lagi kan begitu. Sempat bilang ini di lampu merah. Bukan lampunya aja, bukan lampu merah. Ya udah, hati-hati itu kan dari GM-nya tuh orang negara kan. Nah, menton lah bagaimana. Udah lah, yang penting terklarify, benjang-benjang dari depan aja di band masuk kan gitu. Pokoknya kalau sudah nyinggung sara nggak usah lah. Kalau ada simbol agama, sudah. Kalau mau Halloween ya yang tema-tema yang lain boleh lah yang kreatif. Tapi kalau udah simbol agama apapun itu ya yang senang sih. Jadi tapi kalau pokoknya kalau di sini ada simbol Yesus, itu ada simbol Bali, Brasil lah ini ya. Jadi buat saya ya malah bagus, ada Tuhan kan gitu ya. Pokoknya kalau udah Hindu sama Nasrani aman lah, nggak suka kita emosi kan gitu ya. Kalau yang lainnya saya nggak tahu gitu ya. Itu ya, dan itu juga beliau luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih udah dikasih kopi. Ayo, ya silakan. Untuk selanjutnya kebetulan kita ada
Ya silakan. Kalau dari pejabat, bahkan di masa reses kita ada etika, nggak boleh tarik minum. Oh, oke oke oke. Kita nggak boleh pamer